Jadi di struktur penulisannya seperti ini. Jadi ini istilahnya biasanya kalau teman-teman pernah lihat di kantor berita antara pasti konsepnya beda. Ada yang di sini tanggalnya di awal, jadi tanggal pembuatan atau tanggal jadi beda. Kalau di sini lebih gampangnya misalkan ini judulnya dan ini captionnya. Jadi kan ada 5 satuannya. Pertama, siapa? Kita mau ini pengunjuk rasa ini. Sedang apa mereka? Sedang apa dia ini? Ya ini menerobos barisan anggota kepolisian, ya kan? Kejadiannya apa? Ini ternyata simulasi pilkada. Lokasinya di mana? Di mana? Lokasinya di Malang, Jawa Timur. Kapan? Ini Jumatnya. Nah, why-nya ini. Why ini mengacu pada kalimat pertama. Jadi kita bisa istilahnya data kita kan masih kita kan menggali, kita kan menggali informasi ya. Misalnya ke kepolisian berapa petugas yang diturunkan untuk pilkada nanti, misalkan ini 4.000 personil, terus pilkadanya kapan, bisa dijelaskan untuk kenapa, untuk menjaga supaya misalnya pilkada aman ada 13 Mei mendatang, itu bahaya sih. Jadi ada ini siapa, terus sedang apa, when, where, why, how, bagaimana kejadian itu, gitu. Ini tapi kalau biasanya teman-teman sebenarnya ada beberapa istilah ya kalau di media surat kabar ada yang namanya foto berita sama berita foto. Nah, kalau untuk berita foto biasanya captionnya lengkap 2 kalimat, tapi kalau hanya untuk foto berita biasanya hanya 1 kalimat pertama aja, karena untuk penjelasan why-nya atau bagaimana kejadiannya itu dijelaskan di berita tadi, di artikel tulisannya. Nah, kalau kayak gini nih berita foto juga. Jadi foto ini nggak ada kaitannya dengan itu. Masuk foto tentang berita foto kayak gini. Jadi ini berita foto, jadi dia berdiri sendiri. Nah, di media itu ada yang tadi saya jelaskan, ada yang foto berita, ada yang berita foto. Nah, kalau berita foto hanya foto sama caption aja, jadi nggak ada berita yang mengikuti atau yang melengkapi seperti ini. Jadi berdiri sendiri. Tapi kalau foto berita, ya udah foto sama berita, captionnya biasanya hanya 1 kalimat. Bahkan kalau tadi yang pertama ada Evan Dimas tadi, itu cuma nama aja, datanya Evan Dimas, cuma gitu aja. Soalnya data lengkapnya sudah ditulis di berita. Jadi foto itu sebenarnya mempunyai kekuatan sendiri ya. Jadi nggak selalu foto itu hanya pelengkap berita kan. Tapi foto juga punya kekuatan untuk menyampaikan informasi sendiri. Makanya kenapa ada fotografer di sebuah media itu bukan hanya untuk pelengkap seorang jurnalis tulis saja, tapi memang dia kalau teman-teman bekerja di media, selalu kita ketika liputan selalu mengikuti wartawan tulisnya. Jadi kita punya inisiatif juga kayak wartawan tulis. Misalkan ada kan peristiwa yang kadang ketika dibuat foto itu gak kuat, maksudnya informasinya kurang kuat, makanya turun seorang wartawan tulis tadi. Karena makanya kita harus punya punya gambaran juga ketika ada isu apa, kira-kira misalkan tentang ngomong UMKM, kondisi UMKM sekarang seperti apa sih, ngomong pajak UMKM turun misalnya. Nah itu kita bisa nyari, kalau fotografer kita nyari pengrajin itu bisa. Itu
itu juga kuat, nggak perlu ada berita yang panjang lebar, itu bisa gitu. Ini juga, ini foto story ya, simpel, fotonya simpel, tentang rutinitas sehari-hari. Jadi cuman dia mainnya simbol-simbol, jadi nggak menunjukkan misalkan ini mandi, bangun tidur dia mandi, bangun tidur itu terus mandi ya. Nah, simbolnya pakai shower. Terus setelah itu ngapain, setelah nanti ngapain, misalkan ambil handuk atau apa, terus ini bercukur. Nah itu rutinitas sehari-hari, bisa dibikin, misalkan teman-teman bikin foto story yang deskriptif, bisa dibikin sebuah lagi. Next, ini ngomong foto story ya, atau ini foto ya senior saya di Jepang. Jadi dia cerita tentang apa ini, tentang apa kira-kira? Ya ini jadi pembantu rumah tangganya dia. Jadi dia itu punya pembantu rumah tangga 4 dengan kegiatan yang berbeda-beda. Nah ini pendekatannya namanya diptik. Jadi diptik itu menyandingkan 2 foto untuk agar muncul apa ya istilahnya, muncul gambaran lain. Jadi ada unsur ketiga yang akhirnya tercipta dari penggabungan 2 ini. Jadi ini kenapa ya ketika pembantu itu bekerja, kan ini temanya tentang fashion. Dia cerita tentang fashion pembantunya ketika bekerja sama ketika dia di luar kerjaannya. Banyak kan bisa pakai yang ini sopir, HP-nya dia ini lebih mahal dari harga HP-nya majikannya. Dan mereka kalau keluar ya benar-benar dengan pakaian yang istilahnya pakaian yang glamor, ada ini yang masih sederhana kayak gitu. Ini kalau ngomong story, dan untuk story biasanya caption itu jadi naskah, ini kayak berita, cuman nggak sepanjang tulisan berita ya, jadi lebih singkat. Jadi kalau untuk story tetap kita biasanya di sini ada caption singkat, terus tetap ada naskahnya juga. Gitu. Kalau ngomong berita foto tadi, dia hanya 1 foto sama caption aja. Kalau foto story cara berceritanya macam-macam. Mungkin lain waktu kita bisa diskusi lebih dalam tentang foto story. Jadi cuma gambaran aja. Ini foto store juga, jadi simple. Ini
Jadi bikin potret, namanya ini pendekatan seri ya, seri potret. Jadi foto series dengan komposisi dan konteks yang sama, komposisi sama. Biasanya kalau foto series memang secara visual biasa, fotonya sangat biasa sekali. Tapi di sini yang lebih ditekankan pada datanya lebih kuat. Ini tentang tukang cukur. Saya bisa ngomong ini sentrali di Kediri ada jalan yang di kanan kirinya itu ada tukang cukur. Berdempetan ada sekitar 20 tukang cukur situ, dan itu mereka adil. Misalkan di sini penuh diarahkan ke temannya, sini penuh dan nggak pernah iri-irian. Nah kalau misalkan ini saya ngomong tentang pendapatan dia juga. Satu orang sehari bisa menghabiskan minimal itu 15 kepala. Padahal kan banyak, ya 10 sampai 15 per orang. Ini sih saya urutkan kalau saya, karena mungkin kalau foto series sebenarnya nggak apa ya, pengurutannya mungkin berdasarkan tone warnanya, terus atau mood colornya. Kalau ini selain itu saya ini ada beberapa dari yang tua, ada mungkin sampai yang muda. Nah kalau di foto series teman-teman kan harus menggali datanya lebih kuat ya, lebih banyak. Misalkan tentang potret tentang pedagang buah di sini, teman-teman bisa bikin potret yang sama, tanya dia bekerja atau jualan di sini mulai kapan, pendapatannya berapa, terus bagaimana cara istilahnya kan sama-sama jual buahnya, gimana berkomunikasi dengan yang lain, apakah tidak pernah bertengkar atau apa. Nah itu bisa digali di situ. Kalau teman-teman pengen bikin series, ini sama deskriptif juga, jadi cuma pemaparan aja. Makanya kalau deskriptif, story deskriptif itu fotonya dibolak-balik nggak masalah. Jadi nggak harus berurutan itu enggak. Cuman mungkin pengurutannya bisa berdasarkan yang tadi saya bilang, mood colornya, atau kalau teman-teman misalkan berdasarkan lamanya dia bekerja di sini, itu juga bisa. Terserah teman-teman. Nah kalau kayak gini sebisa mungkin setiap orang ya, teman-teman punya data setiap orang lengkap, nama, terus misalkan dia punya berapa pendapatannya, gitu. Atau saya juga pernah yang taruh tadi, tapi dibikin konsep travel, story, bukan ya deskriptif, cuman naskahnya orang fotografer itu enggak sebenarnya enggak cuman kita harus tahu, kita bisa motret aja. Tapi kalau teman-teman bisa sekalian tulis, itu akan menjadi poin plus. Teman-teman ini di majalah penerbangan, tapi udah nggak terbit ya, terbit terakhir kemarin Desember, ini hampir terakhir di Intan. Jadi ini lebih di majalah penerbangan, teman-teman bisa lah nyari linknya itu di Google atau misalkan Lion Mac, cari aja Lion Mac dan majalah Lion Mac, sepertinya pakai gitu atau Sriwijaya Air atau apa. Cuma memang kalau di majalah yang in-flight, majalah penerbangan itu kita nggak bisa misalkan ngirim langsung pakai ya. Kadang masih ngedon dulu 1 bulan karena kan banyak pengirim ya. Jadi kita ngantri. Kadang kalau ini saya ngantri 2 bulan.
sebulan sih. Ini termasuk lumayan cepat. Kalau di Lightman sampai sekarang belum tidur. Jadi kalau teman-teman senang motret, senang tulis, teman-teman bisa masuk ke situ. Dan di situ terbuka, open untuk siapa saja. Nggak harus seorang fotografer profesional. Pokoknya teman-teman suka motret, fotonya katakanlah fotonya bagus lah secara teknis, terus bisa nulis. Kalau travel kan saya sebenarnya nggak begitu pintar nulis ya. Cuman travel ini menurut saya lebih gampang karena kita cerita tentang perjalanan kita. Terus kita berangkat jam berapa, terus di sana ngapain, terus apa yang kita lihat kita paparkan di tulisan kita. Kalau di majalah penerbangan sih biasanya tulisannya itu minimal 2000 karakter. Kalau foto tergantung mereka sih, tapi saya biasanya ngirim 20 foto. Tapi yang dipakai lumayan, ini ada dua versi, jadi versi Indonesia sama versi Inggris. Jadi makanya kita ngirim fotonya yang banyak. Ini dipakai berapa? 14 kalau enggak 16 foto. Nah, ini untuk tulisannya seperti ini. Jadi kita reportase ya, apa yang kita rasakan di situ kita tuangkan di tulisan kita. Nggak usah terlalu kalau saya pernah komunikasi sama orang-orang yang sering ngirim ke majalah itu, nggak perlu tulisan yang sangat bagus. Pokoknya bisa dimengerti dan gambarnya enak diwocol lah, itu nggak jadi masalah. Ini saya nulis aja lama ini, maksudnya berapa ya? Hampir 4 hari nulisnya. Tapi data lengkap. Kita kalau tulis gini kan ya kayak kita liputan lah, maksudnya kita liputan apa sih yang menarik, yang perlu narasumbernya perlu diwawancari siapa, kita harus bisa menentukan itu. Misalkan karena ini tradisi desa, kita bisa nyari data ke ketua adatnya, kepala desa, warga sekitar. Kalau mungkin ada wisatawan di situ. Tapi biasanya teman-teman dapat 2 narasumber aja udah cukup. Jangan dari kepala desa, dari warga, itu nggak masalah. Kalau ini dari dukunnya juga. Jadi kalau saya boleh cerita di Ngades itu tahu Ngades ya? Nah, di situ ada 4 agama. Satu desa itu ada 4 agama: Islam, Hindu, terus Hindu, Kristen, Buddha, Muslim. Iya, 4 agama. Hindu, Buddha, Muslim. 3. Hindu, Buddha, dan Muslim. Dan mayoritas di situ Muslim. Yang paling sedikit Hindu-nya. Nah, Karo ini bukan ritual untuk agama Hindu, Buddha, atau Muslim, tapi ritual adat keturunan Tengger aja. Jadi semuanya ikut. Jadi 3 agama ini jadi satu. Mereka juga nggak mempermasalahkan itu agama lain atau apa, tapi mereka jadi satu. Nah, itu menariknya. Kalau kita ngomongin toleransi kan menarik gitu. Ya, kita bisa dalam sana ini. Tadi yang pertama establishing zone-nya, karena Tengger kita mau Karo puncaknya di makam. Saya menggambarkan ya udah kita motret makam, ada orang berjalan di situ dengan latar belakang Gunung Semeru, perbukitan Semeru. Nah, itu bisa kita jadikan establishing zone. Tapi kadang pemikiran kita nggak sesuai dengan editor juga. Pokoknya kalau kita ngirim ke majalah-majalah kayak gini, kirim foto yang banyak dan variatif. Jadi editor bisa berapa ini. Nah, pokoknya apa aja yang ada di sana difoto. Pokoknya lebih apa ya? Kalau deskriptif kan enak, nggak harus. Sebenarnya kalau mau kejadian, ini kejadiannya lebih
prosesinya lebih awal daripada yang prosesi nyadran tadi. Jadi ini seminggu sebelum nyadran, namanya tumpeng gede. Nah ini kan ya terserah editor mau naruh fotonya di mana. Yang penting kita tetap ya ketika meskipun ngirim foto dan naskah, setiap foto tetap harus dikasih caption. Soalnya nanti pasti tetap dipakai, kayak misalkan ini nggak kelihatan sih. Ini biasanya satu kalimat. Jadi meskipun kita pakai naskah, caption tetap harus dicantumkan. Nah ini versi bahasa Inggrisnya. Saya buka dengan foto portrait. Sebenarnya bukan saya sih, mereka yang memilih. Buka dengan foto portrait, terus detailnya ini. Nah, kita bisa masuk ke rumahnya, jadi nggak kadang kan karena kita wisatawan sama kita berposisi sebagai wisatawan kan nggak apa, kadang sungkan mau ke rumahnya orang. Tapi kalau kita di semuanya ditanggung gitu, dengan ada sih kita teman-teman sampai jaga sepeda di depan rumahnya orang, pasti suruh masuk, suruh makan. Jadi kalau teman-teman jaga satu saya suruh makan, tidak lagi suruh makan lagi. Jadi cari makan. Nah ini hal-hal seperti ini penting juga untuk dimasukkan. Kalau gitu misalkan foto ibu-ibu yang sedang berkumpul di depan perkampungan, kan Tengger kan apa ya, khas dengan fashionnya, pakaiannya. Untuk oke, dari sini ada pertanyaan. Ada lagi? Mengenai kegiatan kan di sini ada beberapa kegiatan itu bisa dijelaskan Humanistik, feminis, naturalis. Itu pendekatan dari setelah kita melakukan kegiatan yang tadi kan ada satu kegiatan pendekatan ini yang mungkin perlu dilakukan sebelum kita ada apa? Humanis apa? Dan di sini ada humanis, feminis, naturalis, dan Feminis, naturalis, dan formalis. Ya, mungkin satu lagi pertanyaan. Ya, ada. Kalau saya ketika jurnalisnya itu menjadi jurnalis itu harus seperti apa? Sudah, seperti saya. Oke, untuk pertanyaan pertama, seberapa penting caption dan penting manakah caption dalam berita? Ya, gini, jadi semuanya itu sama pentingnya. Jadi tergantung kebutuhan medianya juga. Jadi kan kadang memang foto, kalau kita ngomong foto sebagai foto berita, ya udah berarti naskah yang lebih penting. Tapi kalau kita berita foto, naskah nggak jadi itu, karena dengan foto itu udah kuat, nggak perlu kita harus menurunkan misalkan dua jurnalis, misalkan reporter sama fotografer. Nah kadang makanya kekuatan visual itu sebenarnya ya hampir sama tulisan. Kan kalau kita ngomong seberapa penting tulisan dibandingkan caption, ya kalau kita ngomong di media, karena kalau itu kebutuhannya untuk berita foto, ya naskah nggak akan jadi penting sih. Sebenarnya sama-sama melengkapi, tergantung editor foto akan atau editor
surat kabar itu menempatkan itu. Kadang kan ada yang ternyata misalkan sama-sama turun nih antara jurnalis foto sama jurnalis tulis. Nah, itu posisinya sama. Jadi, yowis untuk yang foto saat ditugasi kamu bikin story foto dengan naskah itu. Jadi kadang makanya seorang fotografer nggak harus punya kemampuan motret aja. Jadi sebisa mungkin bisa tulis juga. Soalnya kan memang sih caption kalau kita ngomong foto story, caption itu akan dirangkum jadi satu menjadi naskah. Cuman tidak seperti berita ya, hampir beda sedikit lah. Cuman strukturnya sama, unsur ribawi satu hal sama. Jadi sama-sama penting, tergantung editor itu tadi. Misalnya kita kan, kalau kita udah bekerja di media, kita nggak bisa menentukan. Maksudnya foto ini, kadang foto ini dipakai nggak sih? Kita ternyata nggak dipakai. Itu ya sering. Makanya kalau itu ya sama-sama kuatnya. Makanya di surat kabar itu ada space untuk berita foto sama untuk foto berita tadi, karena kedudukannya sejajar. Sama pentingnya. Ya. Tadi dia